Perbandingan penanganan bencana pasca gempa antara China dan Jepang. Wah, cerita tentang gempa di Ishikawa, Jepang bikin heboh nih. Dengan semakin banyaknya laporan, ternyata kerugiannya jauh lebih besar daripada perkiraan awal. Sebelumnya, banyak netizen malah membangga-banggakan dan menyebut sebagai keajaiban Jepang dari dulu sampai sekarang. Dari tidak ada yang roboh, tidak ada yang mati, sampai keajaiban dalam 2 menit, atau tingkat kematian rendah. Dan apakah benar demikian? Kenyataannya, semakin besar kebanggaan mereka, semakin bengkak wajah mereka sekarang. Baru-baru ini, ada netizen Jepang dan China yang membuat perbandingan penanganan antara China dan Jepang selama proses penyelamatan gempa. Ricky melihat ada beberapa perbandingan yang cukup menarik. Misalnya, setelah gempa di Provinsi Gansu, China, cuma 2 jam 40 menit, gubernur dan sekretaris Partai Provinsi Gansu sudah muncul di garis terdepan bantuan gempa bencana. Sebaliknya, Gubernur Ishikawa, Jepang, baru meminta bantuan pasukan pertahanan dan jawaban keesokan harinya. Tidak hanya itu, selama bantuan bencana di China, pasukan penyelamat pertama tiba di zona bencana hanya 35 menit setelah gempa. Pasukan penyelamat utama segera memasang posisi dan selesai dalam 4 jam. Bantuan pertama tiba dalam 6 jam, dan operasi pencarian dan penyelamatan selesai dalam 16 jam. Kemudian menyelesaikan penghitungan jumlah korban dan orang yang terluka, dengan hasil yang begitu cepat dan menakjubkan. Seperti tidak ada orang yang hilang. Listrik pulih dalam 18 jam, transportasi pulih dalam 19 jam. Sementara itu, lebih dari 110.000 orang langsung diungsikan ke tempat yang lebih aman. Pemerintah daerah segera mengalokasikan lebih dari 100 juta dolar. Sumbangan masyarakat lebih dari 200 juta dolar. Pemerintah memberikan bantuan bencana seperti tenda atau peralatan pengobatan, hampir 140.000 item. Dan masyarakat menyumbangkan 3,5 juta item. Intinya, China menyelesaikan sebagian besar pekerjaan utama dalam 24 jam setelah bencana, dan sekarang sudah memasuki tahap rekonstruksi dan pemulihan kehidupan seperti biasanya. Lalu, bagaimana halnya dengan Jepang? Pasukan penyelamat pertama tiba 2 jam setelah gempa yang terjadi pada tanggal 1 Januari lalu. Pasukan penyelamat utama tiba 27 jam kemudian. Setelah 48 jam, baru ada 2.000 barang bantuan yang diberikan. 72 jam kemudian listrik dan transportasi masih belum pulih. Dan hingga saat ini, pencarian dan penyelamatan masih belum selesai dengan jumlah orang yang hilang yang terus meningkat. Dana bantuan pemerintah sekitar 28 juta dolar. Sumbangan masyarakat sekitar 2,5 juta dolar. Menurut berita terbaru, Kabinet Jepang akan membahas apakah akan menambahkan alokasi bantuan di pertemuan Kabinet tanggal 9 Januari. Ada netizen yang juga membanggakan keajaiban 2 menit Jepang terkait kecelakaan penerbangan pesawat penumpang Japan Airlines 516 bertabrakan dengan pesawat penjaga pantai di landasan Bandara Haneda, Jepang pada tanggal 3 Januari lalu, yang menewaskan 5 orang dan menghanguskan seluruh pesawat. Netizen Jepang mengatakan, evakuasi hanya butuh 2 menit. Disiplin dan keteraturan orang Jepang sungguh mengagumkan. Tetapi sekarang informasi yang lebih jelas sudah keluar. Ternyata Jepang menghabiskan 18 menit, diantaranya menyia-nyiakan 5 menit untuk membuka pintu darurat. Tahukah Anda kebanggaan netizen Jepang tentang disiplin dan keteraturan mereka justru telah menampar wajah mereka sendiri? Alasannya, kepolisian Jepang melaporkan sudah menangkap banyak penjahat yang masuk ke zona bencana untuk mencuri dan merampok. Dan kasus pelecehan seksual di tempat penampungan korban bencana Jepang juga sangatlah serius. Akibatnya, banyak korban wanita mencari pertolongan online. Intinya, cara netizen Jepang membanggakan kedisiplinan atau keteraturan mereka dalam mengatasi bencana tampaknya jauh dari kenyataan. Seolah-olah cuma Jepang yang punya buku pelajaran penyelamatan di dunia. Beneran deh, dengan kebanggaan sehebat itu,
upaya penyelamatan Jepang. Kalau dibandingkan dengan China, mungkin akan membuat negara matahari terbit itu kehilangan kepercayaan diri. Istilahnya, bila tidak ada perbandingan, maka tidak akan ada yang sakit hati. Tentu saja, bila penanganan bencana Jepang dengan Amerika Serikat, maka boleh dikatakan Jepang masih beberapa langkah lebih maju dari Amerika Serikat. Karena penyelamatan gaya Jepang memang menyelamatkan orang, sedangkan penyelamatan gaya Amerika hanya membunuh orang. Fakta-fakta di atas menunjukkan bagaimana China menghadapi bencana pasca gempa di Kansu telah menunjukkan kepada dunia bahwa bencana alam apabila dapat dikelola dengan baik, bisa menciptakan citra positif sebuah negara dan bisa membuka kerjasama yang luas dengan negara-negara lain. Masyarakat China bisa dengan cepat bangkit dan gesit dalam menghadapi bencana. Tidak terjadi kelaparan dan krisis air bersih. Juga tidak ada masyarakat China yang melakukan penjarahan dan perbuatan tercela lainnya. Masyarakat China dengan sabar dan tenang menunggu bantuan dari pemerintah dan sesama warga dari seluruh negeri. Sehingga pemerintah Beijing pun bisa berfokus pada evakuasi, penyelamatan, dan distribusi logistik. Singkatnya, China bisa mengelola bencana pasca gempa dengan baik, sehingga bisa menjadi soft power yang kuat dalam diplomasi. Hal ini juga sebagai modal sosial untuk membangun kepemimpinan dan kerjasama internasional yang lebih produktif. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini, supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!